Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia Ahmadi, NIM 2120203861206059, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai artikel publikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Sebelum masuk kepada inti materi, yaitu tentang artikel publikasi, publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Sistem ini bervariasi tergantung bidang masing-masing dan selalu berubah, meskipun seringkali secara perlahan. Sebagian besar karya akademis diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk buku. Bagian awal ada 4 bagian, yaitu judul, identitas penulis, abstrak, dan kata kunci. Judul memuat kata kunci yang menggambarkan masalah yang dikaji, berbentuk frasa, singkat, jelas, menunjukkan isinya, menarik dan aktual, tanpa ada singkatan atau akronim, tanpa ada baca di akhir judul. Judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal bold dengan jenis huruf Times New Roman font 12 spasi tunggal dengan maksimal 15 kata. Substansi. Identitas penulis. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat di awal dengan huruf kapital. Di bawah nama penulis dituliskan nama program studi, email mahasiswa penulis, dan nama dosen pembimbing. Abstrak. Abstrak ditulis miring atau italik menggunakan bahasa Inggris, berisi permasalahan, metodologi, pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Jenis huruf adalah Times New Roman font 12 dengan jumlah kata dengan abstrak tidak lebih dari 200 kata. Dan diketik spasi 1, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan dalam satu paragraf, dan ditulis tanpa menjorok atau indent pada awal kalimat. Kata kunci adalah kata pokok atau istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan, berupa kata tunggal atau gabungan kata. Kata kunci terdiri dari atas 3 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak yang dicetak miring atau italik. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan judul-judul penelitian beserta abstraknya dengan mudah. Bagian utama ada 4, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil, dan pembahasan penutup. Pendahuluan. Bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf sebanyak 15-20% dari panjang naskah. Memutar latar belakang atau rasional penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan metodologi tanpa menggunakan subjek judul. Penyajian latar belakang atau rasional penelitian hendaknya mengarah pembaca ke rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi tanpa menggunakan subjek judul. Belakang atau rasional penelitian hendaknya mengarah pembaca ke rumusan masalah penelitian yang dilengkapi dengan rencana pemecahan masalah, dan akhirnya ke rumusan tujuan. Untuk penelitian kualitatif, di bagian ini dijelaskan juga fokus penelitian dan uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka memuat hasil penelitian relevan sebelumnya, diutamakan dari jurnal atau hasil publikasi penelitian, maksimal terbit 10 tahun berakhir. Sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya. Jumlah rujukan harus proporsional atau tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Pembahasan kepustakaan harus disajikan secara ringkas, padat, dan langsung mengenai masalah yang diteliti.
Landasan teori memuat teori-teori atau konsep-konsep relevan yang berasal dari buku referensi. Apabila diperlukan, pada bagian ini dimungkinkan memuat hipotesis atau jika ada, memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hasil dan pembahasan. Hasil merupakan bagian utama artikel publikasi yang berisi hasil analisis data atau hasil pengujian hipotesis. Untuk memperjelas hasil secara verbal, data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau gambar. Bagian ini memberikan penjelasan yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Apabila hasil yang disajikan cukup panjang, penyajian bisa dilakukan dengan memilah menjadi subbagian sesuai dengan penjabaran masalah penelitian. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik yang berkaitan. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel publikasi, menguraikan hasil analisis dan desain dengan penekanan pada jawaban masalah penelitian atau tujuan penelitian. Harus disimpulkan hasil penelitian secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori temuan, integrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan jalan membandingkan temuan tersebut dengan temuan penelitian sebelumnya atau dengan teori yang ada atau dengan kenyataan yang di lapangan, penyusunan teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada. Untuk penelitian kualitatif, bagian ini dapat memuat ide-ide penelitian, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi beserta posisi temuan atau penelitian terhadap temuan dari teori sebelumnya. Bagian akhir artikel publikasi terdiri atas daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis secara lengkap sesuai dengan rujukan dalam uraian naskah dan disusun berdasarkan urutan alfabet. Dengan menggunakan aplikasi Medline, maka penulisan daftar pustaka lebih mudah karena secara otomatis akan mengikuti manajemen referensi aplikasi tersebut. Baiklah, itulah tadi materi mengenai artikel publikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil